Bab 321. Wang Haifeng mengambil majalah jurnal sains dari Liu Hong dan mulai membaca kata-kata kecil itu dengan cermat. Meskipun dia sama sekali tidak menyukai Lu Zhou, bahwa anak ini adalah seorang jenius. Tidak banyak cendekiawan yang dapat menerbitkan karyanya di sains maupun natur dan melakukan keduanya pada dasarnya mustahil. Tesis pertama adalah tesis berbasis teori, dan Wang Haifeng tidak dapat memahami apapun selain kesimpulannya. Tesis kedua adalah tentang material HCS1, dan lebih berbasis aplikasi. Wang Haifeng membaca tesis tersebut dengan saksama. Saat dia melihat gambar hasil pindaian, alisnya berkedut. Laboratoriumnya juga memiliki mikroskop elektron pemindaian, tetapi itu adalah jenis bismut heksaborida. Mikroskop elektron jenis ini jauh lebih canggih daripada mikroskop filamen tungsten, dan resolusi gambar elektronnya dapat mencapai 2 nanometer, dan gambarnya 5 hingga 10 kali lebih terang daripada mikroskop filamen tungsten. Namun, mikroskop ini tidak sebanding dengan pistol elektron emisi medan. Tidak diragukan lagi, gambar dalam tesis ini diambil dengan mikroskop pemindai elektron emisi medan. Orang ini menjijikkan. Dia pasti membanggakan mikroskopnya. Wang Haifeng memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang kimia, namun, ia dikalahkan oleh seorang anak kecil. Ia tidak tahan lagi. Namun, ia terus membaca tesisnya dan segera tenang. Begitu Wang Haifeng selesai membaca, ia membanting jurnal itu ke atas meja. Ia lalu melemparkannya kembali ke Liu Hong. Ini hanyalah hasil yang masih dalam proses. Wang Haifeng mendesah lega. Jika material HCS1 ini sama berharganya dengan material PDMS yang dimodifikasi, maka Wang Haifeng akan mengakui kekalahannya. Raksasa kimia internasional lainnya akan melakukan hal yang sama. Namun jelas bahwa material HCS1 tidak sempurna. Tentu saja, meskipun ini baru hasil yang sedang dalam pengembangan, hal ini tetap menunjukkan kinerja unggul dari material HCS1. Jika seseorang dapat memecahkan proses produksinya, material ini dapat digunakan dalam industri yang membutuhkan kepadatan baterai yang tinggi. Seperti drone. Liu Hong berkata, bagaimana jika mereka hanya menerbitkan hasil yang sedang berlangsung dan tidak merilis hasil yang penting? Wang Haifeng berkata, omong kosong, mengapa mereka melakukan itu? Liu Hong tertegun, lalu tersenyum dan berkata, tapi, tidak bisakah mereka menerbitkan lebih banyak makalah? Wang Haifeng merasa geli dengan muridnya, dan dia tertawa sambil berkata, kalau begitu katakan padaku, apakah dia sedang menempuh pendidikan doktoral? Atau apakah dia butuh reputasi? Mengapa dia menerbitkan begitu banyak tesis? Liu Hong menyadari bahwa dia baru saja mengajukan pertanyaan yang sangat bodoh dan memutuskan untuk menutup mulutnya. Dia benar. Peneliti normal perlu mengumpulkan reputasi akademis mereka. Profesor biasa juga perlu menerbitkan tesis untuk menunjukkan kemampuan akademis mereka. Hal ini juga memungkinkan para profesor untuk menerima lebih banyak hibah akademis. Tetapi Lu Zhou jelas tidak perlu membuktikan kemampuan akademisnya. Paten adalah hal terpenting dalam penelitian. Itu adalah kunci untuk menghasilkan uang dari perusahaan besar. Tidak peduli seberapa banyak penelitian yang dilakukan seseorang, jika pada akhirnya mereka tidak dapat memperoleh paten, pekerjaan mereka hanya akan membuka jalan menuju keberhasilan bagi orang lain. Jika seseorang memiliki peluang 90% bahwa penelitian mereka akan berhasil, mereka tetap tidak akan menerbitkan hasil penelitian mereka yang sedang berlangsung. Kecuali jika mereka benar-benar membutuhkan uang dan perlu menerbitkan hasil untuk membuat investor mereka senang. Atau untuk memancing investor baru dan membuat mereka merasa bisa menghasilkan lebih banyak hasil. Jelas saja, Lu Zhou tidak membutuhkan investor. Kebanyakan orang tidak tahu betapa berharganya material PDMS, tetapi Wang Haifeng berkecimpung di bidang ilmu material, dan dia tahu bahwa Uni Korea membayar 400 juta dolar untuk hak paten. Kalau begitu, hanya ada satu kemungkinan. Mata Wang Haifeng berbinar dan berkata, anak ini pintar, saya khawatir dia telah meneliti topik ini sebelum tesis PDMS-nya dipublikasikan. Semua orang selama rapat berbicara omong kosong, tetapi dialah satu-satunya yang mampu mengemukakan ide yang koheren. Saya kira dia sudah memiliki beberapa hasil penelitian. Kebanyakan orang mulai menulis tesis setelah menerima nomor paten. Hampir semua orang akan menunggu otorisasi paten diproses terlebih dahulu dan otorisasi paten bisa memakan waktu hingga 12 bulan. Dengan kata lain, jika sebuah tesis diterbitkan pada tahun 2016, hasil penelitian yang sebenarnya mungkin dibuat pada tahun 2015. Wang Haifeng menduga bahwa setahun yang lalu, Lu Zhou telah mulai meneliti bola karbon berongga. Liu Hong memikirkan sebuah kemungkinan namun dia tidak yakin, jadi dia bertanya, maksudmu? Penelitiannya mungkin telah mencapai titik kemacetan. Wang Haifeng tersenyum dan berkata, pemuda ini terlalu tidak sabaran. Ketika penelitian mandek, merilis penelitian yang sedang berlangsung untuk mencegah orang lain merilis penelitian yang sama terlebih dahulu merupakan taktik yang umum. Meskipun hal itu mengungkap kemajuan penelitian seseorang, hal itu membuat peneliti tersebut terkenal dan memiliki reputasi. Lagi pula, semakin lama hasil penelitian disembunyikan, semakin besar risikonya. Terutama di bidang penelitian yang populer, orang lain dapat memperoleh hasil yang sama dalam waktu 2 bulan. Karena banyak lembaga penelitian yang meneliti bola karbon berongga, hal ini memungkinkan. Jika orang lain memposting hasil Anda terlebih dahulu, hal itu akan menghambat hasil penelitian Anda yang tidak berguna. Wang Haifeng berpikir Lu Zhou tidak dapat menahan tekanan tersebut. Kita akan melanjutkan proyek penelitian. Wang Haifeng memandang Liu Hong dan berkata, untuk berjaga-jaga, bantu aku mencari tahu apa yang sedang dilakukan Institut Material Komputasi Jinling, dan bagaimana kemajuan penelitian mereka. Liu Hong berkata, tetapi aku tidak kenal seorang pun dari Universitas Jinling, menurutmu apakah mereka akan memberitahuku? Wang Haifeng berkata, apakah kamu bodoh? Buatlah ide sendiri. Liu Hong menutup mulutnya dan berhenti berbicara. Setelah beberapa saat, Wang Haifeng menjadi tenang dan berkata, kita juga harus mengubah tujuan proyek kita. Ketika ia mengemukakan tujuan proyek, ia menggambarkan bola karbon berongga dan material komposit karbon sulfur secara umum.
Sekarang setelah Lu Zhou merilis hasil yang sedang dikerjakan, ia harus menggunakan deskripsi yang lebih spesifik. Namun, mengubah tujuan proyek itu mudah. Itu bukan masalah besar. Wang Haifeng menebak satu hal dengan benar, yaitu bahwa HCS1 memang memiliki ruang untuk dikembangkan. Namun, dia salah tentang hal lain. Alasan mengapa Lu Zhou menerbitkan hasil yang masih dalam proses itu tidak ada hubungannya dengan penelitian Lu Zhou yang mencapai kemacetan. Itu karena Lu Zhou memang tidak peduli. Meskipun teorinya memainkan peran penerapan yang penting, Lu Zhou menyadari bahwa teorinya hanya dapat mengerahkan potensi penuhnya melalui komunikasi dengan orang lain. Kebanyakan orang yang membaca jurnal akan menganggap tesis HCS1 adalah bagian terpenting dan mengabaikan tesis berbasis teori. Namun, Lu Zhou lebih menekankan pada teori. Ini seperti teori ayam dan telur. Jika seseorang dapat memahami teori matematikanya pada materi komputasi dan berinovasi menggunakan teori tersebut, ia tidak akan merasa ada yang salah dengan teori tersebut. Sebaliknya, ia akan merasa terhormat. Ini juga menjadi alasan mengapa ia meminta muridnya untuk mempelajari dugaan kolats dengan menggunakan metode dan idenya. Dia dapat dengan mudah memecahkan dugaan kolats sendiri. Ia berada di level 6 dalam matematika, dan itu adalah level yang benar-benar berbeda dibandingkan saat ia berada di level 5. Meskipun fondasi yang ditetapkan oleh para pendahulu pada dugaan kolats tidak selengkap dugaan Goldbach, tidak seperti dugaan Goldbach, dugaan kolats tidak mengganggu dunia matematika selama lebih dari 2 abad. Kalau dia bersungguh-sungguh, akan makan waktu sedikitnya 6 bulan dan paling lama 1 tahun untuk menyelesaikannya. Pada suatu pagi di akhir Maret, Lu Zhou tiba di Institut Studi Lanjutan Princeton tepat waktu. Namun tidak seperti biasanya, dia memegang 2 kertas di tangannya. Lu Zhou memberikan kertas ujian kepada Jerik dan Wei Wen dan berkata, hanya ada 10 pertanyaan di kertas ujian, kerjakan soal-soal itu dan kembalikan ujian dalam waktu 2 jam. Kalian dapat menggunakan ponsel jika mau, tetapi kalian tidak akan menemukan jawabannya secara daring. Seperti Qin Yue, pada awal semester, Lu Zhou memberi Jerik dan Wei Wen daftar buku pelajaran untuk dipelajari. Sudah sebulan berlalu, Lu Zhou merasa sudah waktunya untuk melihat sejauh mana kemajuan mereka. Setelah membagi kertas, keduanya segera mengambil pena dan mulai menulis di kertas draft. Ujian yang ditulis Lu Zhou tidak terlalu sulit, tetapi tidak semudah itu juga. Wei Wen mengerutkan kening. Setelah sekian lama, akhirnya dia berhasil menjawab pertanyaan pertama. Jerik melihat Wei Wen berjuang seperti dirinya dan merasa lega. Waktu berlalu dengan lambat, dan sekitar pukul 10, Lu Zhou mengumumkan akhir ujian. Dia mengambil kertas ujian dan melihat jawabannya. Keduanya menjawab 7 dengan benar, tetapi jawaban salah mereka berbeda. Lu Zhou meletakkan kertas ujian dan menatap 2 orang di seberang meja kantornya. Wei Wen, pemahamanmu tentang ruang Hilbert bagus. Kurasa kamu harus mengembangkan diri ke arah fisika matematika. Wei Wen bertanya, apakah fisika matematika termasuk matematika terapan? Lu Zhou tersenyum dan berkata, tergantung bagaimana Anda mendefinisikannya. Bagian fisika adalah teori dan bagian matematika adalah aplikasinya. Tentu saja, ini hanya saran saya. Anda dapat memilih bidang apapun yang Anda inginkan. Wei Wen berpikir keras setelah mendengar nasihat atasannya. Lu Zhou menatap siswa lainnya dan berkata, Jerik, kamu ahli dalam transformasi inversi Fourier, dan ini adalah bidang yang sangat menjanjikan. Bidang ini memiliki berbagai macam aplikasi dalam teori dan industri. Jika kamu tertarik dengan bidang ini, saya sarankan kamu untuk lebih memerhatikannya dan memilihnya sebagai topik studimu. Jerik langsung bertanya, Profesor, bolehkah saya mempelajari materi komputasi? Lu Zhou berkata dengan nada bercanda, tentu saja bisa, tetapi jangan harap bisa memahami teoriku. Kamu harus membaca setidaknya selusin buku teks untuk bisa memahaminya. Kedua siswa itu kembali ke tempat duduknya. Lu Zhou meregangkan tubuhnya dan hendak membuat secangkir kopi untuk membangunkan dirinya. Tiba-tiba pintu kantor terbuka dan Connie masuk sambil membawa sebuah jurnal. Profesor Hardy, Qin Yue, dan Vera sedang meneliti dokumen, dan mereka mengangkat kepala dan tampak tidak senang dengan gangguan tersebut. Lu Zhou mungkin bisa menebak mengapa Connie begitu bersemangat. Namun, ia telah menerima balasan dari redaksi jurnal sains sejak lama. Ia sama sekali tidak terkejut bahwa tesisnya dimuat di jurnal tersebut. Lu Zhou menatapnya dan berkata, aku ingat aku pernah bilang padamu untuk tetap diam di kantor ini. Jangan lupa mengetuk pintu sebelum masuk. Maafkan saya tidak melakukannya dengan sengaja. Saya yakin saat Anda mendengar berita ini, Anda akan sama gembiranya seperti saya. Connie merendahkan suaranya dan berkata, coba tebak apa yang terjadi. Natur mengutip tesis kami di halaman depan mereka. Connie berhenti berbicara dengan bangga dan menatap Lu Zhou sambil menunggu reaksinya. Namun, Lu Zhou tidak terhibur. Lu Zhou jelas tidak terlalu bersemangat dibandingkan Connie. Kantor menjadi sunyi sejenak. Connie merasa canggung dan menjadi tenang. Lu Zhou berkata, itu hanya kutipan, tidak perlu terlalu bersemangat. Vera sedang meneliti dugaan kolats, dan dia tidak bisa menahan tawa. Hardy lebih kejam. Dia menghantamkan tinjunya ke meja dan tertawa terbahak-bahak. Wei Wen pun tak dapat menahan senyumnya. Connie tersipu dan menggaruk kepalanya sambil berkata, kamu tidak bersemangat sama sekali. Ini sorotan alam. Lu Zhou menghela napas dan berkata, aku tahu ini sorotan alam, tetapi setengah tahun yang lalu, aku disorot oleh sains dan alam. Jika kamu jadi aku, kamu juga tidak akan peduli dengan kehormatan sepele ini. Sebagian besar jurnal terkemuka memiliki bagian, sorotan, di mana mereka mengutip bagian terbaik dari tesis dan menambahkan ringkasan. Lu Zhou sangat gembira ketika pertama kali disorot oleh kedua jurnal tersebut. Namun saat ini, dia tidak begitu gembira. Apalagi belum lama ini, film PDMS modifikasinya dinilai sebagai salah satu dari 10 tesis penelitian ilmiah teratas pada tahun 2016. Sorotan bukanlah apa-apa baginya. Mata Connie terbuka lebar. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Ya ampun, adakah orang di luar sana yang menganggap sorotan alam itu remeh? Orang normal harus bekerja bertahun-tahun hanya untuk menerbitkan satu tesis.
Kebanyakan orang bahkan tidak bermimpi untuk menjadi pusat perhatian. Jika hal ini tidak membuat Anda bersemangat, lalu apa yang membuat Anda bersemangat? Hadiah Nobel. Lu Zhou tidak peduli dengan apa yang dipikirkan Connie. Ia mengambil edisi terbaru Nature darinya dan membolak-balik halamannya dengan kasar. Sebagaimana yang diharapkan, tesis HCS1 adalah tentang hal-hal penting. Sedangkan untuk tesis ilmu material komputasional, secara ringkas disebutkan sebagai penelitian tentang pengaruh luas permukaan dan ukuran pori terhadap laju difusi senyawa polisulfida. Lu Zhou tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tampaknya orang-orang tidak dapat mengenali harta karun yang sebenarnya. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan segera, bulan April telah tiba. Para siswa yang belajar keras akhirnya dapat bersantai sejenak. Mereka dapat menikmati hidup selama 2 minggu tanpa memikirkan akademis. Kampus Princeton yang sibuk berangsur-angsur menjadi tenang. Luo Wengsuan sedang makan di Institut Studi Lanjutan bersama Lu Zhou ketika dia berkata, aku akan pergi ke Fort Lauderdale. Kalau kamu mau, kamu bisa ikut denganku. Pantai biasanya menjadi pilihan pertama untuk lokasi liburan musim semi. Fort Lauderdale jauh lebih murah dibandingkan dengan Hawaii. Sejak tahun 1934, tempat ini telah menjadi tempat suci bagi mahasiswa Amerika selama liburan musim semi. Ada banyak orang yang datang ke tempat ini selama liburan musim semi, tidak hanya mahasiswa Amerika, tetapi banyak juga mahasiswa luar negeri yang berkunjung. Tetapi Lu Zhou belum pernah mendengar tentang tempat ini sebelumnya. Lu Zhou bertanya, di mana benteng Lauderdale? Terkejut, Luo Wengsuan menatap Lu Zhou dan bertanya, itu di Florida. Apakah kamu benar-benar tidak tahu Fort Lauderdale? Bagaimana mungkin? Lu Zhou membuat ekspresi tak berdaya. Saya hanya mengerjakan gelar doktor saya selama beberapa bulan, dan menyelesaikannya sebelum liburan musim semi. Tiba-tiba, ada ketegangan yang canggung di udara. Luo Wengsuan berkata, tidak bisakah kita bicara tentang hal-hal PhD? Lu Zhou. Oh ya, maaf. Lu Zhou hampir lupa bahwa saat ia masih menempuh pendidikan sarjana muda, Luo Wengsuan sedang menempuh pendidikan doktor di bawah bimbingan Edward Witten. Sekarang setelah Lu Zhou meraih gelar doktor, Luo Wengsuan masih belum menerima gelar doktornya. Lu Zhou seharusnya tidak menyebutkan hal yang menyedihkan seperti itu di hari baik seperti ini. Namun, Luo Wengsuan sebenarnya memiliki kesehatan mental yang baik. Bagaimanapun, Institut Studi Lanjutan Princeton adalah tempat berkumpulnya orang-orang paling berbakat di dunia. Mereka memiliki pikiran dan otak yang kuat. Inilah perbedaan antara orang jenius dan orang normal. Luo Wengsuan menyesuaikan suasana hatinya dan terus berbicara tentang liburan musim semi. Liburan musim semi adalah pilihan yang tepat untuk mencari pasangan, atau apakah Anda berencana untuk tetap melajang selama sisa hidup Anda? Jika Anda tidak tahu cara mendekati cewek-cewek seksi, saya bisa mengajari Anda. Bagian ini mudah. Lu Zhou menatap Luo Wengsuan dan bertanya, kamu berencana mencampakkan pacarmu? Sebenarnya, aku sudah melakukannya. Luo Wengsuan terbatuk dan tampak tidak ingin membahas topik ini ketika dia berkata, ini agak rumit, jangan repot-repot bertanya. Lu Zhou. Jika Lu Zhou ingat dengan benar, sekitar bulan Februari di pesta penghargaan kimia Adams, pria ini masih bersama pacarnya. Dalam waktu 2 bulan, pria ini menjadi lajang. Orang ini berganti pacar lebih cepat daripada Lu Zhou bisa menulis tesis. Beginilah kehidupan di Amerika, Anda harus terbiasa dengannya, kata Luo Wengsuan. Ia kemudian menambahkan, jika Anda mengenal beberapa mahasiswa internasional, Anda akan menemukan bahwa ini adalah hal yang sangat umum. Inilah masalahnya, kata Lu Zhou sambil melipat bungkus roti lapisnya dan melemparkannya ke atas meja nampan. Ia mendesah dan menambahkan, saya merasa canggung karena saya terlalu konservatif. Luo Wengsuan tidak senang mendengar ini. Maksudmu aku tidak konservatif? Lu Zhou, benarkah? Luo Wengsuan. Sebenarnya Lu Zhou penasaran dengan tawaran Luo Wengsuan. Apakah liburan musim semi di Fort Lauderdale benar-benar seperti di film-film, yang penuh dengan anak muda dan alkohol? Jika dia tidak punya hal lain untuk dilakukan, dia tidak keberatan menanyakannya pada Luo Wengsuan. Akan tetapi, premisnya adalah dia tidak punya hal lain untuk dilakukan. Sabtu pertama di bulan April, Lu Zhou memberikan libur selama seminggu kepada murid-muridnya. Mereka telah bekerja selama 3 bulan dan butuh waktu istirahat untuk menenangkan pikiran mereka. Namun, Lu Zhou tidak bisa menikmati liburan ini. Hari pertama liburan musim semi, dia naik pesawat dan pergi ke San Francisco untuk menghadiri konferensi kimia organik yang diselenggarakan oleh American Chemical Society. Dia akan memiliki waktu berbicara selama 1 jam di sana. Meskipun konferensi ini tidak sebesar konferensi Mises, namun tetap memiliki pengaruh yang signifikan. Konferensi ini merupakan salah satu konferensi teratas dalam bidang sintesis organik. Bagaimanapun, American Chemical Society memiliki pengaruh yang lebih besar daripada Material Science Society. American Chemical Society lebih tua 1 abad daripada American Chemical Society, dan bahkan memiliki hubungan dengan politik. Setelah beberapa jam penerbangan, pesawat mendarat di Bandara San Francisco. Sarot adalah orang yang menjemput Lu Zhou di bandara. Profesor Universitas Cornell yang dulu terkenal ini tampak sangat bersemangat hari ini. Dia mengenakan jas dan rambutnya dicukur. Jenggotnya juga tampak jauh lebih bersih daripada sebelumnya. Tak diragukan lagi, inilah energi yang dibawa tesisnya kepadanya. Meskipun satu tesis sains tidak dapat mengubah statusnya, hal itu tetap memulihkan reputasinya di Universitas Cornell. Ketika pertama kali menjual lembaga penelitiannya, dia masih bertanya pada dirinya sendiri pertanyaan-pertanyaan seperti apakah itu sepadan. Tetapi sekarang, dia yakin bahwa keputusannya bijaksana. Selamat datang, sahabatku, di San Francisco. Sarot menyapa Lu Zhou sambil tersenyum dan berkata, selamat atas penghargaan kimia Adams, kamu selangkah lebih dekat ke Stockholm. Lu Zhou menjabat tangan Sarot dan berkata, saya sudah pernah ke Stockholm. Lain kali Anda ke sana, itu untuk hadiah Nobel.
Sarot tersenyum dan berkata, seorang profesor yang saya kenal memberitahu saya bahwa komite telah mendiskusikan apakah materi PDMS yang dimodifikasi layak untuk dinominasikan atau tidak. Lu Zhou tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Optimisme Sarot sama tidak dapat diandalkannya dengan intuisi ilmiahnya. Bahkan lebih sulit untuk mengetahui apakah dia berbohong. Hadiah Nobel tidak akan menjadi mahkota ilmu pengetahuan jika mendapatkannya begitu mudah. Bahkan Bapak Baterai Lithium-ion, Ten. John B. Goodenough yang legendaris, belum menerima hadiah Nobel setelah menunggu selama 30 tahun. Akan sulit bagi Lu Zhou untuk menerima hadiah ini dengan menggunakan teknologi material anodanya. Namun, Lu Zhou tidak terburu-buru. Dia masih muda. Dia masih punya banyak waktu untuk penelitian ilmiah. Baik itu material PDMS yang dimodifikasi, material HCS1, atau Adams Chemistry Prize, ini hanyalah permulaan. Tempat konferensi berada di Hotel Hyatt. Lokasinya tidak jauh dari Chinatown. Hotel ini menyediakan tempat makan di lokasi dan pusat kebugaran 24 jam. Hotel ini juga memiliki ruang konferensi khusus untuk kegiatan akademis. Sarot mengantar Lu Zhou ke tempat tujuan dan memarkir mobilnya di tempat parkir. Ia kemudian berjalan menuju lift bersama Lu Zhou. Konferensi ini bukan hanya merupakan kesempatan yang baik untuk bertukar ide akademis dengan rekan sejawat, tetapi juga merupakan kesempatan yang baik untuk memperluas jaringan. Setiap peneliti yang berambisi akan menganggap serius kesempatan ini. Semua biaya penerbangan dan pengeluaran Lu Zhou ditanggung oleh penyelenggara konferensi. Namun, Sarot harus membayar sendiri biaya konferensi ini. Di dalam lift, Lu Zhou menatap Sarot dan berkata, aku mau tidur dulu, bagaimana denganmu? Sarot menatap Lu Zhou dan berkata, kau berencana untuk tidur. Ada pesta dansa nanti. Aku tidak tahu cara berdansa, kata Lu Zhou. Ia lalu menguap sebelum melanjutkan, ditambah satu pesta dansa saja sudah cukup. Lu Zhou berbicara tentang pesta dansa yang lebih besar dan lebih formal pada malam konferensi. Tidak masalah jika Lu Zhou menghadiri pesta-pesta jaringan ini. Dia baru saja turun dari penerbangan panjang. Dia hanya ingin tidur dan mempersiapkan diri untuk upacara penghargaan dan pidato. Sarot berkata, kalau begitu tidurlah, aku akan ke lobi dan bersantai sebentar. Apa kau ingin aku memanggil layanan kamar untukmu? Lu Zhou melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu, bersenang-senanglah. Jika aku lapar, aku bisa memanggil resepsionis sendiri. Kamar Sarot berada di lantai 3. Ia berencana untuk berdandan, seperti mencabuti rambutnya atau semacamnya, sebelum menghadiri pesta dansa. Kamar Lu Zhou berada di lantai 5. Lu Zhou berjalan melewati lorong dan melewati beberapa sofa. Dua pria berjas memperhatikannya dan langsung berhenti bicara. Mereka bangkit dari sofa dan berjalan ke arahnya. Lu Zhou memandangi mereka dan berpikir bahwa salah satu di antara mereka tampak familiar. Orang tua yang tampak familiar itu mengulurkan tangannya dan berkata, Profesor Lu, senang bertemu dengan Anda. Halo, kamu siapa? Orang tua itu memperkenalkan dirinya dengan sopan, saya Stanley Whittingham dari Universitas Binghamton, New York. Ketika Lu Zhou mendengar namanya, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Stanley Whittingham adalah nama besar di bidang baterai lithium, tidak heran Lu Zhou merasa wajahnya familiar. Pada awal tahun 70-an, Stanley merancang baterai lithium pertama menggunakan titanium sulfida sebagai bahan anoda dan logam lithium sebagai bahan elektroda positif. Akan tetapi, baterai lithium tidak pernah diindustrialisasikan karena masalah dendrit lithium yang terkenal. Baru setelah PDMS yang dimodifikasi oleh Lu Zhou memecahkan masalah tersebut, baterai lithium berhasil keluar dari laboratorium. Senang bertemu denganmu. Lu Zhou menjabat tangan Stanley dan menatap orang itu sebelum bertanya, ini. Profesor Stanley berkata, ini Darren Woods, CEO ExxonMobil. Senang bertemu dengan Anda, Profesor Lu, kata Darren Woods sambil tersenyum sambil mengulurkan tangan kanannya. Ia kemudian menambahkan, tesis Anda di bidang sains dan alam cukup mengesankan. Namun, beberapa hal terlalu sulit untuk dipahami, jadi saya khawatir saya punya banyak pertanyaan untuk Anda. Meskipun Lu Zhou belum pernah mendengar tentang Darren Woods sebelumnya, dia pasti pernah mendengar tentang ExxonMobil. 2 bulan lalu, CEO ExxonMobil masih Rex Tillerson. Namun, pada tahun 2016, Rex dinobatkan sebagai CEO paling berpengaruh di dunia dan menjadi Menteri Luar Negeri. Woods adalah penerus Tillerson. Halo, Lu Zhou menjabat tangan CEO ini dan berkata, Tuan Woods, Anda juga tertarik dengan baterai lithium. Woods tersenyum dan berkata, tentu saja, minyak adalah bahan baku yang berharga, tetapi terlalu boros untuk dibakar. Sebenarnya, karena alasan seperti pemanasan global dan perubahan iklim, kami berkomitmen untuk berinvestasi di bidang energi baru. Baterai tentu saja merupakan bagian yang penting. Meskipun ExxonMobil pada dasarnya adalah perusahaan minyak, mereka juga terlibat dalam industri kimia, otomotif, dan berbagai industri lainnya. Baterai lithium paling awal dibuat di laboratorium Stanley, yang didanai oleh mobil chemical. Lu Zhou tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Adalah hal yang wajar bagi ExxonMobil untuk tertarik pada industri energi baru. Namun, mengklaim bahwa hal itu terjadi karena pemanasan global adalah sebuah lelucon. Woods menatap Lu Zhou dan berkata, ngomong-ngomong, apakah ada kemajuan dalam sintesis HCS1? Lu Zhou menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Itu sangat disayangkan. Woods menghela nafas dan berkata, itu bahan yang bagus, tapi harganya agak tidak dapat diterima. Jelaslah bahwa mobil chemical juga menggunakan metode yang dijelaskan oleh Lu Zhou dalam tesisnya, yaitu menggunakan reaksi pemanasan dengan karbon nanotube dan bahan fullerene untuk memperoleh sejumlah kecil HCS1 sebelum mencampurkan 20% sulfur. Walaupun metode ini tidak efisien, metode ini memiliki kepadatan energi yang sangat baik. Lagi pula, penerapan baterai lithium sulfur pada benda-benda seperti drone atau peralatan operasi bawah air sedang diminati. Lu Zhou tersenyum dan berkata, ya, tapi menurutku bahannya banyak kekurangannya. Woods menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kamu tidak mengerti. Tidak semua baterai memerlukan efisiensi siklus yang tinggi. Terkadang kita menggunakan baterai sekali pakai karena kepadatan energinya yang tinggi.
Woods berhenti sejenak sebelum melanjutkan, memecahkan masalah ini akan menguntungkan seluruh dunia. Apakah Anda butuh pendanaan? Lu Zhou menggelengkan kepalanya dan berkata, sayangnya, saya tidak punya. Jadi, mungkin kamu bisa berinvestasi di beberapa laboratorium lain yang punya potensi. Sayang sekali. Menurutku tidak ada orang lain yang punya potensi sebesar kamu. Meskipun Woods mengatakan hal itu, memalukan, dia tidak tampak tidak puas sama sekali. Jelasnya, ExxonMobil juga melakukan penelitian serupa di laboratorium mereka. Mereka mungkin bahkan telah membuahkan hasil. Lu Zhou memandang Profesor Stanley dan menyadari apa yang sedang terjadi. Keduanya ada di sini untuk memeriksa kemajuan penelitian saya. Lu Zhou tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Anda ingin tahu kemajuan penelitian saya? Beli saja jurnal sains dan bacalah. Lu Zhou tidak pernah menyembunyikan penelitiannya. Mereka mengobrol sebentar, dan Lu Zhou merasa bosan. Ia pun mengucapkan selamat tinggal dan menyeret kopernya ke kamarnya. Saat Woods melihat Lu Zhou berjalan pergi, dia tersenyum dan menoleh ke Profesor Stanley sebelum bertanya, menurutmu, di mana penelitiannya? Profesor Stanley mengerutkan kening dan berkata, sulit untuk mengatakannya, dia anak yang berbakat. Jika tesis sains adalah hasil lengkapnya, maka peluang kita untuk menang masih sangat tinggi, tetapi saya tidak yakin. Profesor Stanley terdiam sejenak sebelum berbicara lagi dengan nada serius, apa kau tidak memperhatikan? Meskipun kami bertanya tentang kemajuan penelitiannya, dia sama sekali tidak peduli dengan penelitian kami. Lu Zhou pasti akan tertawa jika dia tahu apa yang dipikirkan Profesor Stanley. Demi Tuhan, Lu Zhou sama sekali tidak peduli dengan percakapan mereka. Karena dia tidak perlu peduli, dia punya hal yang lebih baik untuk dilakukan. Lu Zhou menginap di kamar hotelnya malam itu. Keesokan harinya, konferensi kimia organik yang diadakan oleh American Chemical Society dimulai. Para cendekiawan dari seluruh dunia turut serta dalam konferensi ini. Sebagian dari mereka berasal dari Amerika, sebagian lagi dari Tiongkok. Menjelang pukul 9 pagi, tempat yang besar itu sudah dipenuhi orang. Meskipun masih ada 1 jam lagi sebelum upacara resmi dimulai, banyak orang sudah datang, dan mereka semua menunggu dengan sabar. Upacara pembukaan Adams Chemistry Prize yang diselenggarakan 2 tahun sekali merupakan puncak acara konferensi kimia organik. Tak seorang pun ingin melewatkannya. Lu Zhou adalah cendekiawan Tiongkok pertama yang menerima medali tersebut, dan tentu saja, dialah yang menjadi pusat perhatian. Ketika Lu Zhou sedang bersiap-siap di belakang panggung, dia bertemu dengan seorang reporter CTV. Wanita muda itu sedang memegang mikrofon, dan Lu Zhou merasa wanita itu tampak familiar. Ia tiba-tiba teringat bahwa wanita itu adalah reporter yang ditemuinya di Stockholm untuk penghargaan Crafoord. Takdir sungguh merupakan sesuatu yang ajaib. Reporter itu tersenyum dan berbicara dengan suara yang menyenangkan, Profesor Lu, halo, bolehkah saya meminjam waktu Anda 5 menit? Ada 1 jam tersisa sebelum upacara pembukaan dimulai, dan Lu Zhou punya waktu luang 5 menit. Dia bilang, tentu saja. Wanita itu menyerahkan mikrofon dan bertanya, bagaimana perasaan Anda saat ini? Lu Zhou menjawab, masih terlalu dini untuk menjawab pertanyaan ini karena medalinya masih di tangan Profesor Bernstein. Reporter itu tersenyum dan berkata, kalau begitu saya akan mengganti pertanyaan saya. Karena Anda adalah sarjana Tiongkok pertama yang menerima medali ini, Anda pasti sangat gembira. Lu Zhou tersenyum sambil menjawab, saya sangat gembira, tetapi itu terjadi 2 bulan yang lalu ketika saya pertama kali mendengar bahwa saya telah menerima penghargaan ini. Wanita itu bertanya, kebanyakan orang mendengar tentang Anda ketika Anda membuktikan dugaan Goldbach dan ketika Anda memenangkan penghargaan Crafoord. Jadi, mereka pasti terkejut bahwa seorang matematikawan mampu memenangkan penghargaan kimia Adams. Bolehkah saya bertanya, apa yang memicu minat Anda pada kimia? Lu Zhou tidak menjawab pertanyaan ini secara langsung. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, ingat apa yang kukatakan padamu di Stockholm. Reporter wanita itu tersenyum dan berkata, saya ingat Anda mengatakan bahwa tujuan matematika adalah untuk mengubah ilmu pengetahuan. Tepat sekali, tujuan matematika adalah mengubah ilmu pengetahuan, Lu Zhou mengangguk dan berkata, dan saat ini, saya sedang mengubah ilmu pengetahuan. Wawancara itu hanya berlangsung selama 5 menit. Upacara pembukaan dimulai dan segera tiba saatnya penyerahan hadiah. Lu Zhou berjalan ke atas panggung dan menerima medali emas dan jam tangan perak dari Profesor Bernstein, Presiden American Chemical Society. Pemberian hadiah perak merupakan tradisi penghargaan kimia Adams, dan setiap penyelenggaraan hadiahnya berbeda. Jam tangan perak ini sangat kecil. Terdapat logo penghargaan kimia Adams terukir di bagian belakangnya. Berkat pola yang dibuat dengan sangat teliti, jam tangan ini bernilai sangat mahal. Akan tetapi, uang tersebut tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kejayaan penghargaan kimia Adams. Profesor Bernstein berjabat tangan dengan Lu Zhou sambil berkata, pengembangan energi baru menyangkut masa depan kita. Saya berterima kasih atas kontribusi Anda kepada dunia dan memberi kami lebih banyak waktu untuk penelitian. Tampaknya jam tangan ini memiliki arti di baliknya. Lu Zhou mengambil jam tangan itu dari tangan profesor dan berkata, terima kasih. Penonton pun bersorak memberikan tepuk tangan. Saat pemberian hadiah akhirnya berakhir. Namun upacara itu belum selesai. Untuk Adams Chemistry Prize, ada tradisi bahwa pemenang hadiah harus memberikan pidato selama 1 jam selama upacara. Inilah puncak acara upacara penghargaan. Lu Zhou menyesuaikan mikrofon dan mulai berbicara. Material, energi, dan teknologi informasi merupakan 3 pilar teknologi modern. Namun, selain teknologi informasi, penelitian kita di bidang material dan energi selama seabad terakhir berjalan lambat. Namun, masyarakat akademis telah salah paham. Setiap hari, ada teknologi baru yang lahir di laboratorium di seluruh penjuru dunia. Saya yakin semua orang di sini tahu bahwa kita tidak kekurangan bahan baru, kita kekurangan bahan yang berguna. Saya pikir salah satu alasannya adalah kita tidak memiliki sistem teoritis yang dapat menemukan bahan-bahan yang berguna bagi kita. Kita hanya mengandalkan intuisi ilmiah para peneliti. Inilah motivasi saya mempelajari ilmu material komputasional.
Lu Zhou berhenti sejenak dan menatap ke arah kerumunan sebelum berkata, saya yakin bahwa dengan perhitungan yang cermat, kita dapat menghitung material potensial baru dan menghemat banyak uang dan waktu. Para profesor dan cendekiawan di kerumunan merasa gugup. Ya Tuhan, apakah orang ini menemukan bukti matematika yang lain lagi? Laporan saya akan bersifat semi-akademis. Para cendekiawan menghela napas lega, khususnya para profesor kimia yang tidak begitu pandai dalam matematika. Tidak diragukan lagi bahwa ilmu material komputasional merupakan arah penelitian yang menjanjikan, dan komunitas akademis mengakui nilainya. Namun, teori Profesor Lu terlalu sulit untuk dipahami. Meskipun banyak profesor di bidang seperti kimia kristal dan nanomaterial memiliki pemahaman tentang geometri dan topologi, pengetahuan mereka masih sangat dasar. Tapi sekarang sepertinya mereka tidak perlu khawatir. Lu Zhou sudah mengatakan bahwa ini akan menjadi pidato semi-akademis, oleh karena itu, dia tidak akan berbicara tentang sesuatu yang terlalu sulit. Saya sedang mempelajari pengaruh ukuran pori dan luas permukaan karbon nanosfer terhadap laju difusi senyawa polisulfida. Kopolimer polianilin florena polipirol digunakan sebagai prekursor, dan polidialil dimetilamonium klorida digunakan sebagai poskursor. Sambil berbicara, Lu Zhou mengambil sepotong kapur dari podium dan menggambar model molekul sederhana di papan tulis di belakangnya. Ia menuliskan luas permukaan, bukaan, dan data lainnya di samping model tersebut. Sampai sekarang, semuanya mudah dipahami. Semua orang lengah. Namun, Lu Zhou tiba-tiba berhenti menulis dan terus berbicara, ketika saya mempelajari produk-produk ini, saya menemukan sesuatu yang menarik. Lu Zhou segera menuliskan baris pertama persamaan tersebut. Lalu, dia kehilangan kendali. Woods duduk di barisan belakang ruang kuliah, dan dia melihat sekelilingnya dengan wajah khawatir. Sebelum menjadi CEO ExxonMobil, ia adalah seorang insinyur. Oleh karena itu, ia memiliki pemahaman tertentu tentang industri kimia. Meskipun ia tidak pernah melakukan penelitian, ia masih bisa membaca tesis. Tetapi sekarang, dia tidak tahu apa yang tertulis di papan tulis. Woods menarik napas dalam-dalam dan menatap Profesor Stanley sebelum berbisik, apakah semua laporan semi-akademis sesulit ini? Profesor Stanley ragu sejenak sebelum menjawabnya. Biasanya, tidak seperti ini. Jelaslah. Bahwa ini tidak normal. Pidato itu diakhiri dengan tepuk tangan meriah. Lu Zhou meletakkan kapur dan menatap ke arah penonton. Kerumunan ini cukup bagus. Setidaknya jauh lebih baik daripada konferensi misis. Jelaslah bahwa beberapa profesor kimia dan fisika mampu memahami beberapa teori Lu Zhou. Para sarjana yang telah mempelajari tesisnya memahami secara menyeluruh lebih dari 70% pidatonya. Lu Zhou gembira dengan hasil seperti ini. Upacara penyerahan penghargaan Adams Chemistry Prize telah berakhir. Lu Zhou mengesampingkan pikiran perayaannya dan memutuskan untuk fokus pada sisi akademis konferensi kimia organik. Meskipun ia berada di garis depan penelitian, masih banyak hal yang harus dipelajarinya. Akan tetapi, pembelajaran yang terjadi di sebuah konferensi berbeda dengan jenis pembelajaran yang akan diterima seseorang di dalam kelas. Seorang akademisi yang ingin menghasilkan pengetahuan perlu berdiskusi dengan rekan sejawat, membaca karya sastra, dan mendengarkan ceramah. Dan inilah yang disediakan oleh konferensi kimia organik. Sore berikutnya, Lu Zhou, yang baru saja mendengarkan ceramah kimia organik, membuat secangkir kopi untuk dirinya sendiri. Ia mencari sudut untuk duduk dan dengan tenang memilah-milah catatan yang baru saja ditulisnya. Dalam pembicaraan tadi, seorang peneliti menyajikan sel surya organik non-fullerene, kurva arus tegangan baterai heterojunction biner terfluorinasi, dan kurva efisiensi konversi fotolistrik tertinggi. Data pada grafiknya indah. Meskipun Lu Zhou tidak meneliti material fotovoltaik, ia masih memiliki pengetahuan tentang material fullerene. Yang paling menarik baginya adalah bagian analisis matematika. Penulis tesis tersebut memiliki dasar matematika yang baik. Lu Zhou berencana untuk menghabiskan waktu mempelajarinya. Tiba-tiba ia mendengar bunyi ketukan sepatu hak. Seorang pirang cantik duduk di hadapannya. Lu Zhou menatap wanita cantik itu dan bertanya, siapa kamu? Wanita pirang itu tersenyum dan berkata, namaku Roy, senang bertemu denganmu. Senang bertemu denganmu, Lu Zhou menjabat tangannya dan berkata, apakah kamu seorang mahasiswa? Saya mahasiswa magister dari Harvard, tetapi bukan mahasiswa jurusan kimia. Saya kira dia tidak memberi saya resumenya. Lu Zhou bertanya, reporter dari Departemen Jurnalisme. Roy berkedip dan berkata, tidak juga. Lu Zhou tersenyum dan bertanya, kamu seorang penulis. Benar. Roy menjentikkan jarinya dan berkata, saya seorang penulis sains. Anda sebenarnya seorang penulis. Saya kira ada perbedaan antara penulisan novel dan penulisan ilmiah. Lu Zhou tersenyum dan berkata, saya tidak menyangka para penulis tertarik dengan penelitian saya. Saya penasaran, mengapa Anda mendatangi saya? Roy, sebenarnya, saya mendaftar di konferensi kimia organik untuk mencari inspirasi menulis. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan pemenang penghargaan Adams Chemistry Prize. Lu Zhou tersenyum dan berkata, kurasa kau tidak mengerti ucapanku. Tidak, tetapi itu tidak menghalangi pidatomu untuk menginspirasiku. Terutama wawasanmu tentang energi dan material, itu membawa begitu banyak inspirasi ke dalam pikiranku. Dengan ekspresi serius, Roy menatap Lu Zhou saat dia bertanya dengan nada tulus, aku punya beberapa pertanyaan yang ingin kutanyakan padamu. Aku tidak tahu apakah aku bisa meminjam waktumu. Lu Zhou menatap uap yang keluar dari cangkir kopinya, dan dia memikirkan rencana perjalanannya hari ini sebelum berkata. Kamu punya waktu sampai aku menghabiskan secangkir kopi ini. Jangan khawatir, tidak akan lama, kata Roy. Ia lalu mengeluarkan pulpen dan buku catatan sebelum bertanya, lalu pertanyaan pertama. Roy mengajukan beberapa pertanyaan yang dangkal dan umum. Lu Zhou mencoba menggunakan kata-kata sederhana untuk menjelaskan pikirannya. Waktu berlalu dengan cepat. Lu Zhou menghabiskan kopinya, dan karena Roy sudah selesai bertanya padanya, dia pun menyimpan buku catatan dan penanya. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan saya akan mengirimkan salinan pekerjaan saya kepada Anda. Lu Zhou tersenyum dan bertanya, apakah ada tanda tanganmu di sana?
Roy tersenyum dan berkata, saya akan menandatanganinya jika kamu mau. Dia kemudian berkata dengan nada bercanda, ini kartu nama saya. Saya tertarik pada Anda, mungkin kita bisa bicara lebih mendalam lain kali. Si pirang cantik menatap Lu Zhou dengan tatapan menggoda sebelum dia pergi. Lu Zhou menatapnya dan tersenyum. Bicara lebih dalam. Aku baik-baik saja. Bahkan para profesor dari Universitas Cornell tidak memahami teori saya. Akan membuang-buang waktu untuk berbicara dengan Anda. Tiba-tiba seorang kenalan tak terduga datang. Saat Greenberg melihat Roy pergi, dia berkata, seleramu bagus. Lu Zhou bertanya, apakah kamu ingin aku meminta nomor teleponnya untukmu? Ini kedengarannya menggoda, Greenberg duduk di sofa dan berkata, tapi aku di sini bukan untuk berbicara tentang wanita. Kaulah yang membesarkannya. Lu Zhou menatapnya sambil menyimpan kartu nama Roy. Jadi, apa yang ingin kamu bicarakan di sini? Greenberg berkata, tidak apa-apa, saya hanya ingin menyampaikan kabar buruk. Lu Zhou bertanya, oh ya. Greenberg tampak serius saat berkata, mobil chemical bermaksud untuk ikut serta dalam produksi bahan baterai litium sulfur. Bukan hanya itu, mereka juga memiliki Profesor Stanley. Itu saja. Lu Zhou menganggap itu sesuatu yang besar. Dia memasang ekspresi bosan saat berkata, oh, aku sudah tahu soal itu. Greenberg berkata, Woods memberitahumu. Lu Zhou mengangguk dan menjelaskan, benar sekali. Malam sebelum kemarin, dia dan Stanley datang mengunjungiku. Greenberg melihat sekeliling dan berbisik, mereka ada di langkah yang mana? Lu Zhou bertanya, apa maksudmu dengan langkah? Greenberg berkata, saya berbicara tentang kemajuan penelitian. Tunggu sebentar, apakah Anda tidak menanyakan apapun kepada mereka? Lu Zhou menatapnya dengan aneh dan bertanya, mengapa aku perlu menanyakan sesuatu kepada mereka? Greenberg tidak percaya sementara Lu Zhou menghela napas dan berkata, sejujurnya, aku tidak mengerti mengapa kamu begitu berhati-hati. Anda tidak mengerti betapa gilanya prospek pasar untuk baterai sulfur, kata Greenberg. Ia kemudian menarik napas dalam-dalam dan menahan emosinya yang cemas sebelum melanjutkan, dengar, mobil juga meneliti material elektroda positif untuk baterai litium sulfur. Arah penelitian dan pengembangan mereka juga komposit karbon sulfur dan bola karbon berongga. Anda baru saja membantu mereka dengan cara yang luar biasa. Anda seharusnya tidak menerbitkan kedua tesis itu. Greenberg tidak akan begitu takut jika Nichia ada di depannya. Namun, ExxonMobil berbeda. Raksasa minyak ini berada di hulu rantai industri kimia mereka, jadi mereka tentu memiliki keunggulan unik dalam biaya bahan baku. Jika ExxonMobil tertarik pada bahan elektroda positif untuk baterai litium sulfur, hal itu tidak hanya akan merugikan Umicore, tetapi juga semua raksasa kimia. Sama seperti adanya kesenjangan antara para jenius, terdapat pula kesenjangan antara perusahaan-perusahaan raksasa. Namun, apa hubungannya ini dengan Lu Zhou? Dia bukan pemegang saham Umicore. Saya tidak setuju, komunikasi diperlukan untuk menciptakan nilai akademis, kata Lu Zhou. Ia kemudian mengerutkan kening dan bertanya, lagi pula ini adalah hasil penelitian saya sendiri, mengapa saya tidak bisa menerbitkannya? Tidak, bukan itu yang kumaksud. Greenberg menyadari bahwa Lu Zhou kesal, dan dia segera berkata, aku mengagumi kepercayaan dirimu, tetapi masalahnya adalah ExxonMobil adalah pesaing kita. Untuk melawan kita, mereka telah menginvestasikan $50 juta pada Profesor Stanley. Apakah kau mengerti apa maksudnya? Lu Zhou memandang Greenberg dan tidak tahu bagaimana menghiburnya. Jelas, Umicore juga meneliti material elektroda positif untuk baterai litium sulfur dan telah menginvestasikan banyak uang dalam proyek ini. Dalam arti tertentu, Lu Zhou bersaing dengan Umicore dalam proyek baterai litium sulfur, tetapi persaingannya tidak sekuat antara Umicore dan mobil. Jika Lu Zhou yang pertama kali menemukan penemuan itu, Umicore akan menerima sebagian keuntungan. Jika Nichia yang menemukan penemuan itu, maka Umicore akan terkena dampaknya. Namun, jika ExxonMobil yang memimpin, maka itu akan menjadi pukulan telak bagi Umicore. Karena itu, dua tesis Lu Zhou membuat Umicore panik. Terutama karena balapan dengan mobil chemical. Tidak seorang pun tahu berapa meter lagi mereka akan sampai ke garis finish. Kedua hal itu bagaikan bom waktu yang membuat Greenberg kehilangan tidurnya. Lu Zhou menyadari apa yang telah dilakukannya. Namun, dia akan melakukannya lagi. Lu Zhou terdiam sejenak sebelum berkata dengan nada lembut, tenang saja, aku tidak pernah menganggapmu sebagai pesaing yang layak. Greenberg. Pada tanggal 11 April American Chemical Society mengadakan seminar kimia organik internasional di San Francisco dan mengumumkan pemenang Adams Chemistry Prize. Penghargaan ini dibuat untuk mengenang ahli kimia terkenal, Roger Adams. Sejak 1995, American Chemical Society telah memberikan penghargaan ini setiap 2 tahun kepada para ilmuwan luar biasa di bidang kimia organik. Di antara 29 pemenang, 11 di antaranya juga merupakan pemenang hadiah Nobel Kimia. Pemenang penghargaan kimia Adams tahun ini adalah Profesor Lu Zhou dari Universitas Princeton. Ia memenangkan penghargaan ini berkat penelitiannya tentang bahan film PDMS yang dimodifikasi yang telah memecahkan masalah yang telah ada selama 30 tahun. Berita itu diputar di TV di kafetaria di kompleks Universitas Jinling. Mengqi memegang sepasang sumpit di tangannya saat dia menatap Lu Zhou menerima medali dari seorang lelaki tua. Ketiga teman sekamarnya juga melihat berita itu, tetapi reaksi mereka tidak sebesar Mengqi. Mereka mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Li Fang menatap TV dan berkata, hebat. Sungguh alumni yang mengagumkan. Luo Meng bertanya, ngomong-ngomong, dia direktur lembaga penelitian material komputasi. Su Jiawen, itu dia. Saya dengar dari para pemimpin serikat mahasiswa bahwa dia sangat baik. Setiap kali dia kembali ke sekolah kami, para akademisi akan menyambutnya dengan tangan terbuka. Oh ya, Mengqi adalah seorang magang di lembaga penelitian material komputasi, kan? Li Fang menatap Mengqi dan berkata, Mengqi, apakah kamu pernah melihat Lu Zhou secara langsung sebelumnya? 2 bulan lalu, Institut Material Komputasi Jinling merekrut pekerja magang berdasarkan nilai akademis mereka.
Tidak banyak kesempatan bagi mahasiswa sarjana untuk mendapatkan paparan penelitian ilmiah, jadi ini merupakan kesempatan bagus bagi mahasiswa yang ingin tetap berkecimpung di dunia akademis. Meng Qi adalah salah satu dari 3 mahasiswa yang mendapat kesempatan magang ini. Han Meng Qi mengangguk tanpa sadar. Oh, iya, aku pernah melihatnya sebelumnya. Namun tidak di lembaga penelitian material komputasi. Li Fang bertanya dengan rasa ingin tahu, kalau begitu, katakan pada kami, apakah dia orang yang sama di dunia nyata? Han Meng Qi berpikir sejenak sebelum berkata, hampir sama. Dia sedikit lebih tampan daripada di TV. Ngomong-ngomong, bukankah dia belajar matematika? Luo Meng bertanya sambil makan, kapan dia mulai belajar kimia? Li Fang berkata, iya. Aku benar-benar tidak mengerti para jenius ini. Dia pada dasarnya adalah seorang legenda. Su Jiawen berkata, hanya gadis cantik seperti Meng Qi yang bisa berkencan dengan pria berbakat seperti Dewa Lu. Su Jiawen hanya bercanda. Dia tidak menyangka Meng Qi akan menganggapnya serius. Meng Qi langsung tersipu. Apa yang sedang kamu bicarakan? Meng Qi menjadi diam. Dia tiba-tiba menyadari bahwa ketiga sahabatnya sedang menatapnya. Han Meng Qi bertanya dengan gugup, apa yang kalian lakukan? Su Jiawen mengusap dagunya dan berkata, aku tidak tahu apakah kalian menyadarinya, tapi ini pertama kalinya Meng Qi tersipu karena seorang pria. Luo Meng mengangguk dan berkata, mungkin. Li Fang berkata, apakah kamu? Han Meng Qi sedang diinterogasi oleh ketiga teman sekamarnya, dan dia panik. Tidak, ini bukan seperti yang kalian pikirkan. Tidak ada yang salah dengan itu hanya sebuah idola. Li Fang tersenyum dan berkata, bahkan seorang jenius pun akan mengagumi jenius lainnya. Aku mendukungmu. Han Meng Qi tersenyum tidak wajar. Terima kasih. Meng Qi menghela napas lega namun tak dapat menahan perasaan sedikit sedih. Apakah dia seorang idola? Tampaknya di mata orang lain, Lu Zhou telah mencapai tingkat yang tidak dapat dicapai. Akan tetapi, bukan berarti dia yang memiliki pikiran-pikiran kotor itu. Li Fang menepuk bahunya dan berkata, bagian mana dari Dewa Lu yang kamu suka? Li Fang bukan satu-satunya yang penasaran, bahkan Luo Meng dan Su Jiawen juga penasaran. Jangan salah paham, ini bukan seperti itu. Kata Meng Qi, ini lebih seperti saudara. Luo Meng berkata, kakak. Dia lebih tua darimu. Su Jiawen berkata, Meng Qi anak tunggal, kan? Kakak beradik itu menyebalkan. Han Meng Qi tersenyum dan berkata, tidak mungkin, menurutku saudara kandung tidak semenyebalkan itu. Aku tidak begitu merasa punya keluarga, jadi mungkin lebih baik kalau punya saudara laki-laki. Sejak Han Meng Qi bertemu Xiao Tong di Philadelphia, dia terus memikirkan betapa menyenangkan hidupnya jika dia bertukar tempat dengan Xiao Tong. Jauh di lubuk hatinya, Han Meng Qi berharap Lu Zhou akan berkencan dengan Chen Yusan. Dia bahkan telah mencoba beberapa kali untuk menjodohkannya. Dengan cara ini, dia bisa memanggil Lu Zhou sebagai saudaranya. Gadis-gadis selalu cepat mengganti topik pembicaraan, dan segera mereka mulai berbicara tentang saudara laki-laki Su Jiawen. Biasanya, Han Meng Qi akan menimpali. Namun, gadis kecil itu sedang memikirkan sesuatu yang lain hari ini. Baru saja Li Fang mengingatkannya tentang sesuatu. Apakah buruk jika Lu Zhou adalah idola saya? Jika dia idolaku, aku boleh berfantasi tentangnya. Mungkin saya seharusnya mengatakannya. Sobat, sobat. Han Meng Qi menggelengkan kepalanya dan menggertakkan giginya saat dia menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata memalukan itu. Pada akhirnya, dia menyerah dan membanting dahinya ke meja. Seperti yang diduga, ini terlalu sulit baginya. Setelah makan, Han Meng Qi berpisah dengan ketiga teman sekamarnya dan pergi ke lembaga penelitian material komputasi. Meskipun pekerjaannya selama ini hanya remeh-temeh, seperti memilah-milah dokumen, namun banyak sekali hal bermanfaat yang dipelajarinya dari pekerjaan ini. Han Meng Qi bekerja keras setiap hari. Tiba-tiba, seseorang menghentikannya. Hei, di mana Institut Material Komputasi Jinling? Han Meng Qi berhenti sejenak saat dia melihat orang ini. Dia melihat seorang pria dengan kemeja kotak-kotak dan kacamata hitam. Tidak ada yang istimewa dari penampilannya. Dia tampak seperti seorang insinyur pada umumnya. Meskipun dia tidak tampak seperti orang jahat, dia tampak sedikit mencurigakan. Kamu bukan dari sini. Siapa yang tidak tahu di mana Jinling Institute of Computational Materials berada? Berita itu menyebar di kampus ketika Departemen Kimia memutuskan untuk meminjamkan seluruh gedung kepada Dewa Lu. Pria itu panik dan berkata, masalahnya. Saya di sini untuk mencari Dr. Yang, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepadanya. Bisakah Anda memberitahu saya di mana tempatnya? Terima kasih. Aktingnya sangat buruk. Han Meng Qi menjadi semakin curiga padanya. Siapa peduli apa yang akan kau lakukan di sini, kenapa kau memberitahuku? Han Meng Qi menunjuk ke arah umum. Jalan saja ke arah sini. Han Meng Qi menuju ke arah yang sama, tetapi pria ini terlalu mencurigakan, jadi dia tidak ingin berjalan bersamanya. Pria itu mengucapkan terima kasih dan melanjutkan perjalanannya. Han Meng Qi menatapnya dan mengerutkan kening. Mengapa saya? Mengapa saya merasa seperti orang ini agak aneh? Liu Hong tidak berdaya. Dia tahu bagaimana melakukan eksperimen, dan dia tahu bagaimana menjilat, tapi kecerdasan emosionalnya tidak cukup tinggi untuk memata-matai musuh. Tetapi dia tidak punya pilihan lain. Dia harus mengikuti perintah bosnya. Jika pengawas memintanya untuk membersihkan toilet, dia harus melakukannya. Namun, Wang Haifeng masih dermawan saat ia membayar tiket kereta Liu Hong ke Jinling. Ada banyak cara untuk menyelidiki kemajuan penelitian sebuah lembaga penelitian. Misalnya, cara yang paling sederhana dan paling biadab adalah dengan memburu karyawan musuh dengan menawarkan gaji 3 kali lipat. Meskipun kedengarannya tidak etis, itu adalah cara yang paling efisien. Namun, metode ini jelas mahal. Meskipun dana penelitian dapat digunakan untuk membayar peneliti, gaji yang tinggi akan mengkhawatirkan para investor. Pendanaan penelitian bukanlah hal yang main-main. Tidak ada investor yang mau uangnya terbuang sia-sia untuk karyawan yang dibayar berlebihan. Lagi pula, tidak mungkin ada orang yang cukup bodoh untuk mencampakkan Lu Zhou. Seorang sarjana di tingkat hadiah Nobel internasional lebih menarik daripada Wang Haifeng.
Oleh karena itu, Wang Haifeng sama sekali tidak mempertimbangkan metode ini. Sebaliknya, ia meminta Liu Hong untuk menyelidikinya. Jujur saja, ini adalah metode yang paling tidak efektif dan bodoh. Liu Hong berada di lembaga penelitian material komputasional. Ia baru saja memikirkan bagaimana ia akan menyelesaikan tugas yang mustahil ini ketika seseorang tiba-tiba berteriak kepadanya. Hei, apa yang kamu lakukan di sini? Liu Hong terkejut mendengar suara ini, dia berbalik dan melihat seorang pekerja di sini. Aku. Liu Hong mencoba mencari alasan ketika pekerja itu bertanya, Anda di sini untuk perekrutan. Liu Hong segera mengangguk dan menjawab, ya. Saya di sini untuk melamar posisi peneliti. Pekerja itu tersenyum dan bertanya, Anda benar-benar di sini untuk bekerja. Tempat ini tidak mudah untuk dimasuki, apa kualifikasi Anda? Apakah Anda membawa resume Anda? Liu Hong tersenyum dan mengarang alasan. Saya mendapat gelar doktor dari Universitas Z. Saya tidak membawa resume saya. Saya hanya melihat-lihat, dan saya belum memutuskan. Universitas Z, lumayan. Jurusan material Universitas Z cukup kuat, pekerja itu mengangguk dan berkata, tapi masih belum sekuat milik kita. Liu Hong ingin mengumpat pekerja itu, tetapi dia teringat akan misinya, jadi dia menelan kata-katanya. Dia segera mengganti topik pembicaraan. Bagaimana manfaatnya di sini? Pekerja itu menatap Liu Hong dengan curiga dan berpikir mengapa Liu Hong tidak melihat panduan perekrutan. Semua keuntungan tertulis di sana. Namun, pekerja itu tetap menjawab pertanyaannya. Jabatan yang berbeda memiliki gaji yang berbeda. Gelar doktor dari Universitas Z. Mungkin 12.000 yuan per bulan, dan untuk pendanaan penelitian dan penghargaan paten, itu tergantung pada kemampuan Anda. 12.000 yuan. Ketika Liu Hong mendengar angka ini, dia mengumpat dalam hatinya. 100.000 yuan per tahun tidaklah tinggi bagi para programmer, tetapi ilmu material berbeda. Mahasiswa ilmu material selalu diberitahu hal-hal seperti, lulusan ilmu material tidak dapat menemukan pekerjaan, atau, bagaimana kalau bekerja di bidang penjualan saja. Apakah manfaatnya sebagus itu? Liu Hong penasaran. Tidak apa-apa, tetapi keuntungan bukanlah yang terpenting, kata pekerja itu. Pekerja itu kemudian menambahkan, kami para peneliti harus mengalihkan pandangan dari uang. Atasan kami adalah Gatlu, orang yang memenangkan penghargaan kimia Adams. Orang kedua di bawah komando kami juga gila, ia memiliki gelar doktor dari Massachusetts Institute of Technology. Siapa yang tidak ingin bekerja untuk jajaran ini? Jajaran ini sungguh gila. Liu Hong bersedia bekerja di sini dengan setengah gajinya. Saat ini, gajinya hanya 3.000 yuan per bulan. Liu Hong menelan ludah. Tiba-tiba dia merasa iri sekali. Orang-orang suka membandingkan dirinya dengan orang lain. Dia ingat bahwa dia masih mahasiswa PhD, jadi dia harus menyediakan tenaga kerja murah untuk pembimbingnya. Liu Hong tiba-tiba punya pikiran gila. Dia masih muda. Dia harus membuat beberapa pilihan yang berisiko. Dia berkata, saya punya pertanyaan. Bertanya. Liu Hong bertanya, apakah kalian mempekerjakan orang dengan gelar master? Pekerja itu menatapnya. Saya pikir orang ini punya gelar doktor. 3 hari setelah upacara penghargaan, Lu Zhou diberitakan di mana-mana di Weibo. Para penggemarnya tidak senang karena Lu Zhou tidak membagikan kegembiraannya di Weibo. Oleh karena itu, mereka semua menandainya di blog terkait. Judul-judul blog itu pedas. Pemenang penghargaan kimia Adams Tiongkok pertama. Mengejutkan. Penghargaan tertinggi dalam kimia organik diberikan kepada seorang matematikawan. Dari 1+1 menjadi Li+S, lihat orang ini. Lu Zhou melihat notifikasinya dan tercengang. Dia ditandai ke kiri dan ke kanan. Dewa Lu, kamu sudah berubah, kamu sudah berhenti membual. Saya sudah menunggu 2 hari untuk postingan Weibo Gatlu, saya kecewa. Saya telah membaca tentang Dewa Lu di Weibo sepanjang malam. Dewa Lu, kamu luar biasa. Lu Zhou melihat komentar-komentar ini dan merasa bingung. Sejujurnya, dia tidak ingin menyombongkan diri. Akan tetapi, penggemarnya menyulitkannya. Lu Zhou akhirnya tersenyum dan mengambil foto medali emas dan jam tangannya. Ia menulis keterangan dan mengunggah foto tersebut, dengan demikian berbagi kegembiraannya dengan para penggemarnya. Seperti biasa, ada hadiah bagi yang meneruskan postingannya. Hadiahnya adalah 10 ponsel Huawei. Mereknya dapat dipercaya dan berkualitas baik. Meskipun dia tidak terlalu peduli dengan pendapat orang lain, dia tetap menyukai merek tersebut. Lu Zhou mengklik kirim dan meletakkan ponselnya. Ia berencana untuk memeriksa kiriman itu sebentar lagi. Bagian komentar perlahan berkembang. Profesor Sarot duduk di seberang Lu Zhou, dan dia meminum kopinya sebelum bertanya, ngomong-ngomong, apakah kamu sudah memesan tiket pesawat pulang? Lu Zhou menjawab, ya, 3 hari lagi. Sarot bertanya, apakah kamu tidak ingin nongkrong di San Francisco? Kalau tidak salah, liburan musim semi belum berakhir. Saya seorang profesor, bukan mahasiswa. Apa hubungannya liburan musim semi dengan saya? Lu Zhou terdiam sejenak sebelum berkata, jika saya ingat dengan benar, Anda adalah seorang profesor di Universitas Cornell. Bukankah Anda harus mengajar kelas? Saya memiliki guru-guru lain yang membantu saya hanya perlu memberikan beberapa kuliah sesekali. Bukan hal yang aneh bagi profesor-profesor terkenal untuk bekerja di laboratorium, dan mereka tidak harus tinggal di kampus Universitas Cornell. Sarot, saya lebih suka San Francisco. Lu Zhou tersenyum dan berkata, benarkah? Aku lebih suka ketenangan di Princeton. Sarot mendengar teleponnya berdering. Saya harus menerima panggilan ini. Sarot mengambil telepon dari sakunya, berdiri, dan berjalan ke samping. Dia menempelkan telepon ke telinganya dan memasang ekspresi aneh. Pembuluh darahnya tampak menonjol di wajahnya. 5 menit kemudian, Sarot mengakhiri panggilan dan kembali. Lu Zhou bertanya pada Sarot, apa yang terjadi? Sarot mengepalkan tangannya sambil membentak, bajingan-bajingan itu. Aku akan menuntut mereka. Lembaga penelitian Sarot. 5 surat pengunduran diri diletakkan di atas meja. Profesor Sarot bahkan tidak repot-repot melihat surat-surat itu.
Di sisi lain, Lu Zhou mengambil surat-surat itu dan membacanya dengan rasa ingin tahu. Kemudian, Lu Zhou tahu mengapa Sarot begitu marah. Jelaslah bahwa Sarot tidak disukai di antara karyawan lembaga penelitian karena mereka semua menghinanya dalam surat pengunduran dirinya. Namun, ini masuk akal. Sebelum Lu Zhou mengakuisisi lembaga penelitian tersebut, Sarot menunggak gaji peneliti selama berbulan-bulan. Jika bukan karena Lu Zhou, banyak dari peneliti ini tidak akan mendapatkan gaji. Sekelompok bajingan ini. Sarot duduk di samping meja kantor dan penuh amarah. Tiba-tiba, pintu kantor terbuka, dan asisten penelitiannya masuk sambil membawa setumpuk dokumen. Asisten itu berbisik gugup, "Tuan Sarot, dokumen yang Anda inginkan." Asisten penelitian itu mengalihkan pandangan dari Sarot sambil berbicara. Lu Zhou menggelengkan kepalanya, tersenyum, dan mengulurkan tangannya. "Berikan padaku." "Baiklah, Profesor." Asisten itu menghela napas lega dan segera meninggalkan kantor. Asisten itu dengan rajin menutup pintu. Lu Zhou duduk di sofa dan mulai membolak-balik dokumen. Dokumen-dokumen tersebut dibagi menjadi dua bagian. Satu bagian adalah kontrak asli karyawan yang keluar, dan bagian lainnya adalah laporan penilaian kerugian. Mobil chemical sangat cepat, dan Profesor Stanley bersikap tegas. Pertempuran baru saja dimulai, dan mereka telah memburu 5 peneliti. Karena ini adalah San Francisco, Lu Zhou dapat dengan mudah menemukan pengganti. Namun, masalahnya adalah mereka harus melatih karyawan baru dari awal lagi. Karena pengunduran diri kelima karyawan tersebut, kemajuan penelitian laboratorium Sarot menjadi mandek. Jika ini satu-satunya hal, maka masalahnya tidak akan seburuk itu. Di lembaga penelitian tingkat menengah dengan sistem yang dikelola dengan baik, bahkan peneliti yang bertanggung jawab atas proyek yang sama tidak dapat mengakses semua data eksperimen. Namun, inilah masalahnya. Salah satu asisten penelitian yang bernama Ricardo dapat membocorkan informasi tersebut. Disebutkan dalam laporan penilaian kerugian ini, data yang dimiliki asisten penelitian berisi struktur spasial molekul karbon dan beberapa model matematika yang belum disempurnakan. Meskipun tidak ada bukti langsung bahwa ia akan membocorkan informasi, hal semacam ini tidak memerlukan bukti sama sekali. Namun, Lu Zhou merasa lega. Sarot tak dapat menahan diri untuk bertanya, "Apakah kamu tidak khawatir sama sekali?" Hanya 5 asisten, Lu Zhou meletakkan dokumen itu di atas meja dan berkata, "Itu bukan masalah besar." "Bukan masalah besar." Sarot menatap Lu Zhou dengan tak percaya dan berkata, "Ini buruk. Mereka tidak hanya tahu kemajuan penelitian kita, mereka juga tahu persis apa yang sedang kita teliti." "Jangan takut, Profesor Sarot yang baik hati." Lu Zhou kemudian berkata, "Ini San Francisco, Anda harus mengerti bahwa pindah kapal adalah hal yang wajar." Profesor Stanley Whittingham juga merupakan nama besar di bidang baterai litium dan merupakan Direktur Institut Penelitian Material di Universitas Binghamton di Universitas Negeri New York. 30 tahun yang lalu, di bawah ExxonMobil Chemical, ia mengembangkan sistem baterai litium II-Li. Karena masalah dendrit litium, sistem ini tidak dapat dikomersialkan. Lu Zhou adalah pendatang baru di bidang ilmu material, karena itu reputasinya tidak sebaik Profesor Stanley. Stanley tidak sendirian. Pemegang saham utama di balik labnya adalah ExxonMobil yang terkenal. Raksasa industri sesungguhnya yang bahkan ditakuti oleh Umi Kore. Bagaimanapun, itulah adanya, dan tidak ada gunanya berkutat pada masa lalu. Lu Zhou berpikir sejenak sebelum membuat keputusan. "Kami punya perjanjian non-kompetisi dan perjanjian non-pengungkapan, jadi kami tinggal menuntut ExxonMobil dan membuat mereka membayar harganya. Ini tidak merugikan ExxonMobil, dan kami harus menyewa pengacara mahal," kata Sarot. Ia lalu mengumpat, "Dasar bajingan." Lu Zhou mengangkat bahu dan berkata, "Jangan khawatir, kita punya keunggulan. Aku akan membiarkan Starsky Technology menangani kasus ini dan menyewa pengacara terbaik di New York." Meskipun Lu Zhou adalah orang yang santai, dia tidak akan pernah membiarkan orang bermain di luar aturan. Jika ada yang berniat mencuri kekayaan intelektualnya, maka mereka harus siap dituntut. Berdasarkan perjanjian non-kompetisi yang ditandatangani sebelumnya, peneliti yang meninggalkan pekerjaan dengan prosedur yang tidak normal akan dilarang melakukan pekerjaan di bidang terkait selama 5 tahun. Jika tidak, mereka akan dikenakan hukuman tambahan. Khusus untuk Ricardo, Lu Zhou bermaksud menuntutnya atas tuduhan spionase komersial, dan tergantung pada keseriusan keadaan, kejahatan ini dapat dikenakan tuntutan pidana. Lu Zhou berkata, "Kita juga harus memperkuat langkah-langkah kerahasiaan kita." Profesor Sarot berkata, "Saya akan meminta tim hukum untuk menulis ulang kontrak kerahasiaan dan perjanjian non-kompetisi kami." Lu Zhou mengangguk dan berkata, "Kamu juga harus ingat bahwa kamu tidak selalu bisa mempertahankan bakat dan lawanmu selalu mampu membayar harga lebih tinggi darimu. Bagi perusahaan, budaya perusahaan penting. Bagi lembaga penelitian, yang penting adalah lingkungan penelitian ilmiah yang diciptakan oleh para cendekiawan terkenal, peralatan canggih, hasil penelitian, dan sistem manajemen. Ini adalah harga untuk penelitian. Aku tahu, sekarang bukan saatnya membicarakan hal-hal ini. Apa selanjutnya?" Sarot menatap Lu Zhou dan bertanya, "Haruskah kita terus berjuang dengan mobil chemical dalam hal ini?" Lu Zhou mengangguk dan berkata, "Tentu saja, kita tidak boleh mengubah arah penelitian kita karena sesuatu yang begitu kecil." Sarot berkata, "Mereka memiliki tenaga kerja 10 kali lipat dari kita, dan melakukan 10 kali lipat pekerjaan. Terus terang saja, kita tidak punya peluang sama sekali." Lu Zhou menatap Sarot dan merasa tidak berdaya. "Apa yang harus saya katakan?" Materi HCS1 diperoleh secara tidak sengaja saat ia mempelajari molekul karbon terkurung, dan lembaga penelitian Sarotlah yang menghasilkan kedua tesis tersebut. Tetapi baik molekul karbon terkurung maupun proyek penelitian Sarot tidak ada hubungannya dengan baterai litium sulfur. Penelitian Sarot hanya untuk menyelesaikan misi sistem Lu Zhou. Jelas saja dia tidak bisa mengatakan hal ini kepadanya. Lu Zhou tidak yakin apakah mengatakan yang sebenarnya kepada Sarot akan membuatnya merasa lebih baik. Institut Penelitian Material pada Universitas Binghamton di negara bagian New York.
Di ruang konferensi dengan sistem kedap suara yang bagus, Profesor Stanley berdiri bersama asistennya, Darren Woods, dan perwakilan dari berbagai perusahaan di depan laptop. Gambar yang ditampilkan di komputer adalah molekul karbon yang dikurung. Benar, orang ini pintar sekali. Dia tidak menerbitkan semua hasil penelitiannya dalam 2 tesis itu. Profesor Stanley melihat data dan gambar di komputer, dan suaranya dipenuhi kegembiraan. Jika ini adalah ujian, maka yang ada di depannya adalah jawaban ujian. Saat ini, dia hanya perlu mengisi langkah jawaban. Dia adalah direktur lembaga penelitian, dan selama mobil chemical mampu membayar harganya, dia akan memanfaatkan semua peneliti dari lembaga penelitian itu untuk mengerjakan proyeknya. Institut Penelitian Material Universitas Binghamton sangat besar. Lembaga itu dapat dengan mudah menghancurkan institut penelitian Charlotte yang kecil hanya dengan menggunakan tenaga penelitian ilmiah saja. Asistennya terkejut ketika berkata, tidak dapat dipercaya. Matematika dapat menghitung struktur spasial makromolekul. Ini tidak pernah terdengar. Penggunaan model matematika untuk melakukan analisis komputasional bukanlah hal baru. Faktanya, lebih dari 80% tesis yang dihasilkan oleh superkomputer, Anton, seperti ini. Namun, bahkan Anton tidak dapat melakukan simulasi seperti ini. Profesor Stanley tampak serius. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia tidak ingin mempercayainya. Namun faktanya ada di hadapannya. Bahan HCS1 telah menunjukkan kemampuannya untuk mencegah difusi senyawa polisulfida ke dalam elektrolit. Woods menatap layar komputer dan bertanya, apa yang bisa kita simpulkan dari ini? Woods adalah seorang wirausahawan. Dia hanya peduli dengan hak paten. ExxonMobil membayar harga yang sangat mahal untuk merekrut 5 asisten peneliti dari Luzhou. Meskipun beberapa juta USD tidak berarti apa-apa bagi mobil chemical, mereka ingin uang mereka digunakan dengan baik. Profesor Stanley mendengar Woods dan tersenyum. Ini adalah model molekul karbon terkurung. Material HCS1 secara morfologis mirip dengannya, kecuali bahwa material tersebut tidak memiliki beberapa ikatan pi utama, ikatan pi besar, dan atom karbon. Menurut spekulasi saya, material HCS1 kemungkinan besar merupakan produk sampingan dari molekul karbon terkurung ini. Ini seharusnya menjadi kunci untuk baterai litium sulfur. Ini akhirnya masuk akal. Sebelumnya, Profesor Stanley tidak dapat memahami mengapa dalam tesis Luzhou, ia menambahkan material fullerene yang mahal dan karbon nanotube ke dalam reaktor. Sekarang ia mengetahuinya. Itu karena material HCS1 disaring dari tumpukan sampah karbon yang tidak berguna. Stanley tidak dapat menahan senyumnya. Siapa yang mengira bahwa material HCS1 yang diusulkan dalam tesis itu hanyalah produk sampingan dari limbah percobaan? Tidak heran Luzhou menerbitkan hasil yang sedang berlangsung dengan percaya diri dan tidak peduli dengan kemajuan penelitian kami. Kalau bukan karena data dan model molekular karbon ini, yang hanya mendasarkan pada 2 tesis dalam sains, kita tidak akan pernah tahu apa yang mereka teliti. Profesor Stanley tidak ragu-ragu. Ia menatap asistennya dan berkata, kita sudah tertinggal di belakang mereka, untungnya tidak terlalu jauh. Beritahu kelompok peneliti dan segera sesuaikan arah penelitian. Mulai sekarang, fokuslah pada masalah teknis molekul karbon terkurung dan buat analisis sifat fisik dan kimia. Juga, pekerjakan 20 peneliti magang. Kita harus menyelesaikan proyek ini terlebih dahulu. Buru-buru. Asisten itu segera mengangguk dan berkata, dimengerti. Ia lalu meninggalkan ruang konferensi. Melihat betapa antusiasnya Profesor Stanley, Woods tidak bisa menahan senyum. Mobil chemical akan mendukung penelitian Anda, saya doakan Anda sukses. Profesor Stanley menjabat tangan Woods dan tersenyum. Terima kasih. Senang bekerja dengan Anda. Profesor Stanley bersikap strategis. Melalui data terbatas ini, dia telah mengekstrak 70% penelitian Luzhou. Akan tetapi, ada sesuatu yang terlewat olehnya. Lembaga penelitian Charlotte tidak meneliti baterai litium sulfur. Malah, mereka meneliti sesuatu yang sama sekali berbeda. Setelah rapat berakhir, Woods keluar dari ruang konferensi bersama sekretarisnya. Tiba-tiba, seorang pria yang duduk di sofa di luar ruang konferensi berdiri dan berjalan ke arahnya. Pria ini adalah Ricardo, orang yang membuat Charlotte marah. Akan tetapi, dia tidak tampak sebahagia saat pertama kali mendilan. Star Sky Technology, perusahaan induk Charlotte Research Institute, sedang bersiap untuk menuntutnya atas perjanjian non-kompetisi dan kontrak rahasiaan yang ditandatanganinya. Bukan hanya itu saja, dibanding keempat rekannya yang juga membelot, ia punya kasus lain yang menunggunya. Itu adalah spionase perusahaan. Ini jauh lebih buruk daripada kasus perdata lainnya. Meskipun Undang-Undang Ketenagakerjaan Federal berusaha melindungi hak-hak pekerja, jika kasus perusahaan cukup meyakinkan, dia tidak hanya harus menghadapi denda tinggi, tetapi dia bahkan bisa masuk penjara. Oleh karena itu, Ricardo sangat takut. Dia menghampiri Woods dan bertanya, kamu bilang kamu akan membantuku melawan gugatan hukum itu, kan? Jangan khawatir, Tuan Ricardo, kami akan membantu Anda menyelesaikan tuntutan hukum. Data Anda sangat berguna bagi kami. Woods memiliki senyum cerah di wajahnya. Gugatan terhadap Ricardo adalah berita terbaik kedua yang didengarnya hari ini. Ini berarti lawannya kesal, dan data Ricardo berharga. Itu hanya gugatan hukum, sepotong kue bagi ExxonMobil.